Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Materi yang kita bahas pada saat ini yaitu tentang pembiasan cahaya. Jika cahaya mengenai bidang batas dua medium transparan yang tidak sama kecepatan optisnya, umumnya berkas cahaya itu tidak hanya dipantulkan, tetapi sebagian ada yang menembus bidang batas itu dan merambat terus dengan mengalami pembelokan arah. Pembelokan berkas cahaya karena melewati bidang batas dua medium yang berbeda kerapatan optisnya ini disebut pembiasan cahaya. Terlihat bengkoknya sebuah sedotan atau kayu yang dicelupkan ke dalam air merupakan akibat fenomena pembiasan atau refraksi, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum pembiasan cahaya. Yang pertama adalah sinar datang dari medium renggang ke medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, sinar datang dari medium rapat ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang ketiga, sinar datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, kita membahas indeks bias medium. Indeks bias mutlak suatu medium adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di udara atau di ruang hampa
dan kecepatan cahaya dalam medium itu. Rumus yang digunakan di sana adalah N sama dengan C per V. Berikutnya, pembiasan cahaya pada prisma. Prisma adalah bidang ruang yang dibatasi oleh beberapa bidang datar, berbentuk segitiga yang membentuk sudut tertentu. Perhatikan gambar berikut. Yang berikutnya adalah pembiasan cahaya pada lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi dua permukaan pembias. Berupa dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dengan satu bidang datar. Yang pertama, pembiasan cahaya pada lensa cembung. Di sini nanti akan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembagian ruang pada diagram lensa cembung.
Perhatikan gambar berikut. Bagian keduanya adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus yang bekerja pada f1. Yang kedua, sinar datang melalui fokus yang tidak bekerja pada f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan atau akan diteruskan. Perhatikan gambar berikut supaya lebih paham ya. Berikutnya adalah pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, berikut gambar dari pembentukan bayangan tersebut. Yang kedua, pembiasan cahaya pada lensa cekung. Lensa cekung, lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Yang pertama, pembagian ruang pada diagram lensa cekung. Berikut gambarnya. Dan yang berikutnya, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah
berasal dari fokus yang bekerja pada F1. Yang kedua, sinar datang menuju fokus yang tidak bekerja pada F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik 0, tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Untuk benda yang berada di depan lensa cekung, bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Berikut gambarnya. Nah, yang terakhir yang kita bahas itu contoh soal, supaya lebih paham ya. Nah, di layar sudah ada contoh soalnya. Yang diketahui dari soal, F-nya itu sebesar min 18 cm. Hanya 9 cm dan S-nya 30 cm. Nah, yang ditanya di situ nanti ada 3. Yang pertama yang kita selesaikan itu jarak bayangannya, yaitu S aksen sama dengan F dikali S per S dikurang F. Min 18 dikali 30 per 30 dikurang minus 18. Hasilnya 11,25 cm. Dan B, M sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan 11,25 per 30. Hasilnya 0,375 kali. Dan yang terakhir, H aksen. Itu rumusnya M dikali H. 0,375 dikali 9. Hasilnya 3,375 cm. Bisa ya dipahami materinya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.